Kali ini aku akan share gimana cara aku menghadapi situasi saat anak susah makan, berat badan sulit naik, bahkan oleh dokter divonis hampir stunting. Assalamualaikum sahabat mama, kembali lagi bersama aku Mama Hanum. Kenapa sih kali ini aku pilih ngebahas tema ini? Karena masih ada beberapa teman-teman yang suka nanya, gimana sih caranya Hanum yang tadinya susah banget buat makan kok sekarang jadi mau makan? Semoga video kali ini bermanfaat ya Mom. Oke Mam, jadi aku harus cerita dari awal ya supaya poinnya tersampaikan. Jadi, kekhawatiran aku mengenai berat badan ini muncul saat Hanum berusia 5 bulan. Hanum ini full ASI, tapi kok aku perhatiin berat badannya naik irit. Paling banyak itu 800 gram, tapi makin kesini tuh makin sedikit. Akhirnya pas kontrol ke dokter untuk imunisasi, aku sekalian nanya apakah berat badan Hanum normal atau enggak. Jadi dihitung sama dokter, ternyata memang waktu itu berat badan Hanum tuh sedikit kurang. Nah, atas dasar pertimbangan itu dan melihat kondisi Hanum yang sudah siap juga untuk empasi, dokter menyarankan untuk empasi dini. Nah, disinilah drama sesungguhnya dimulai. Jadi, awal-awal empasi itu berjalan mulus banget. Tapi kayaknya cuma bertahan 2 minggu doang. Habis itu, kesininya mulutnya Masya Allah rapet banget. Disuapin apa aja, itu ditolak. Padahal nih ya, aku udah usaha macam-macam makanan dengan variasi yang banyak, tapi tetap aja ditolak. Nah, mulai deh di situ aku stres. Aku cari tahu macam-macam informasi mengenai BB seret, browsing sana, browsing sini. Akhirnya aku nemu Instagramnya Dokter Meta. Nah, dari situ aku fokusin untuk membaca mengenai BB seret. Dari situ aku tahu kalau ternyata penyebab berat badan seret itu ada banyak banget. Salah satunya bisa karena memang nafsu makan yang kurang baik, cara pemberian makan yang tidak tepat, atau memang karena ada penyakit tertentu. Karena ngelihat Hanum yang makin kesini makin susah makan, berat badannya naiknya makin irit. Jadi waktu Hanum umurnya 8 bulan, aku putusin untuk konsul ke dokter anak subspesialis gizi. Di sini Hanum disarankan untuk minum susu khusus tinggi kalori, makan makanan tinggi protein, dibuatkan jadwal makan, ngemil, sampai dengan minum susu, yaitu untuk ngejar ketertinggalan berat badannya. Tapi nggak segampang itu Mom. Hanum yang emang dia dari lahir ini biasa minum ASI, begitu aku tawarin minum susu, rapet banget mulutnya. Padahal aku udah nyoba nih macem-macem, mulai dari pakai dot, pakai gelas, pakai sedotan, tetep aja susah. Begitu kontrol selanjutnya, ditimbang, ternyata berat badannya Hanum masih belum sesuai target. Di sini dokter menyimpulkan kalau Hanum hampir stunting. Jeder, sedih banget gak sih? Berasa gagal jadi orang tua. Terus dokter nyaranin pula untuk dipasang sonde. Makin down lah aku. Mana tega ngeliat anak sekecil itu harus dipasang selang dari hidung sampai ke lambung. Habis gitu aku browsing, baca-baca mengenai plus minusnya pakai sonde. Memang sih ada yang berhasil buat naikin berat badan dengan cepat, tapi kan gak semudah itu juga ngejalaninnya. Lalu aku coba cari pendapat lain, karena memang aku masih belum terima kalau Hanum dibilang hampir stunting. Ya menurut aku Hanum baik-baik aja, selain berat badan, pertumbuhan lainnya sesuai sama usianya. Terus aku putusin buat konsul ke dokter anak subspesialis gizi yang lain. Waktu umur Hanum 13 bulan.
Ternyata dokternya juga bilang kalau memang Hanum itu hampir stunting. Cuman di sini dokternya nggak langsung nyaranin untuk dipasang sonde. Dia mau cari tahu dulu penyebab berat badan Hanum ini naiknya irit itu kenapa. Jadi terapi dari dokter ini selain minum susu tinggi kalori, terus makan makanan yang banyak mengandung lemak, makan sesuai jadwal, Hanum juga harus cek lab untuk memastikan apakah ada faktor penyebab lain yang mungkin menyebabkan berat badan Hanum ini naiknya irit. Soalnya aku ngerasa di 2 bulan terakhir ini untuk makan udah lumayan, tapi memang kalau untuk susu masuknya memang masih belum sesuai dengan target 600 ml per hari. Setelah hasil lab keluar, alhamdulillah ternyata hasilnya itu baik-baik aja, nggak ada penyakit lain yang emang bikin berat badannya susah naik. Lalu aku mikir, apalagi gitu yang harus dilakuin. Kayak aku udah ngelakuin konsul ke dokter udah, sampai cek lab udah, tapi masih aja Hanum itu susah makan, berat badannya susah naik. Aku jadi makin penasaran, terus mulai browsing lagi kayak info GTM, info susah makan. Nah, di sini tuh aku nemu akun Instagramnya Dokter Adila Hikmah. Baca-baca postingan beliau dari atas sampai bawah, itu aku kayak ngerasa nemu harta karun yang bikin jiwaku yang tadinya stres, galau, jadi kayak lebih tenang, lebih lega, dan bener-bener ngebuka pikiran aku tentang proses makan ini dengan sudut pandang yang berbeda. Dan kebetulan banget Dokter Adila ini lagi bikin sharing session dengan judul Menjadi Teman Saat Anak Sulit Makan. Jadi makin semangat kan aku, buru-buru deh aku daftar ikut seminarnya. Dari sharing session dengan Dokter Adila, aku jadi tahu gimana caranya menjadi teman makan yang baik buat Hanum. Dan ternyata proses belajar makan itu bukan hanya sekedar makanan masuk ke mulut, kunyah, lalu ditelan. Tapi suatu proses belajar yang membutuhkan banyak stimulasi dan keteraturan. Di sini aku jadi tahu kesalahan-kesalahan yang udah aku lakukan dan harus aku perbaiki. Yang pertama, dimulai dari tujuan aku yang salah. Awalnya itu tujuan aku adalah Hanum harus makan banyak agar timbangan naik banyak, jangan sampai stunting. Tapi sekarang aku ubah. Jadi aku akan menemani proses belajar makan Hanum dengan cara yang menyenangkan. Yang dulunya berfokus pada hasil, sekarang aku ubah jadi berfokus pada prosesnya. Fix berbulan-bulan tuh aku bener-bener salah tujuan. Jangan sampai kayak aku ya moms. Semua berawal dari pola pikir yang negatif. Khawatir anak tersebut kecil, khawatir anak dibanding-bandingkan dengan anak lain, khawatir dibilang gak becus ngurus anak, khawatir anak stunting. Pokoknya hilangin semua pikiran-pikiran seperti itu ya moms. Karena apa? Hal-hal seperti itu yang bisa memicu proses makan menjadi gak menyenangkan. Dan akhirnya anak yang menjadi korban. Setelah aku berdamai dengan diri aku sendiri dan berpikiran positif, barulah aku ngerasa bisa lebih lega dan waras dalam mendampingi Hanum makan. Aku menata semuanya dari awal dan aku benar-benar memasang niat kalau aku akan menemani Hanum belajar makan dengan cara yang menyenangkan. Caranya gimana? Aku mengganti beberapa teknik menawarkan makan dan mengatur ulang kegiatan, misalnya siapkan mental kuat di jam-jam pas mau ngasih makan. Hindarin kerjaan-kerjaan yang bisa bikin kita capek. Kenapa? Kalau kita udah capek sama kerjaan-kerjaan rumah, pasti deh pas kita nyuapin terus anak kita mingkem, itu gampang banget kesulut emosi. Jadi sebisa mungkin tinggalin dulu ya mom kerjaan-kerjaan rumah.
rubah lingkungan dan suasana makan. Jadi aku bener-bener ngajak Hanum makan itu pindah-pindah. Kadang di dapur, di ruang tamu, di taman, bahkan di kamar pun pernah. Supaya apa? Supaya dia nggak bosen makan di situ-situ aja. Siapkan sendok lebih dari satu. Biasanya kalau Hanum pas aku nyuapin itu dia suka minta sendoknya. Kebayangkan kalau misalkan sendoknya cuma satu, pasti deh jadi tarik-tarikan sendok. Nah ini bisa bikin si anak nangis dan malah jadi nggak mood makan. Makan bersama, bukan cuman anaknya saja yang makan, tapi mamanya juga ikutan makan. Duduk berhadap-hadapan dengan menu yang sama. Walaupun isi piringnya sama, biasanya Hanum lebih suka ngambil yang ada di piring aku. Ya nggak masalah, kan menunya sama. Ekspresif saat makan. Peragakan gerakan makan dengan jelas. Children see, children do. Apa yang anak lihat, itu yang akan dia lakukan. Misalnya, aku mau nunjukin cara ngunyah. Agak didramatisir dikit gak apa-apa ya, Mom. Misalnya gini. Nyam, 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 nyam. Kentangnya enak ya. Biarkan dia eksplor semaunya. Bebaskan dia megang sendok sendiri, nyuap sendiri, minum sendiri, ngaduk-ngaduk makanan, gigit-gigit sendok. Tapi sesekali sambil kita suapin juga ya, Mom. Terus jangan panik kalau misalkan anak kita lempar-lempar makanannya, lempar sendok. Santai aja. Tarik napas, tahan, terus senyum. Berikan tanda mulai dan selesai makan. Kalau Hanum, tanda mulai makannya itu dia dengan berdoa. Nah, kalau udah selesai makan, mengelap mulut, lalu cuci tangan. Jadi anak tahu nih kapan waktunya mulai dan selesai makan. Durasi makan sebaiknya 30 menit aja ya, Mom. Habis makanannya ya sudahin aja. Karena apa? Ini untuk mencegah kita emosi dan anak jadi trauma makan. Jangan paksa anak menghabiskan makanannya ya, Mom. Karena memang kita yang berperan menentukan apa yang ada di piring anak kita. Tapi dia yang punya hak untuk menentukan makanan itu mau dihabiskan atau enggak. Terapkan jadwal makan yang teratur dan konsisten, karena anak itu peka terhadap keteraturan. Kalau Hanum, biasanya aku kasih jeda per 2 jam antara makan, ngemil, sama minum susu, biar aku aware. Jadi aku nggak ujuk-ujuk ngasih dia makan, padahal dia masih kenyang. Buat daftar makanan yang sudah bisa dimakan dan yang belum bisa dimakan. Tujuannya supaya kita punya list dan gambaran makanan apa aja nih yang udah bisa dimakan dan yang belum bisa dimakan anak kita. Paparkan terus semua tentang makanan. Tujuannya agar anak menyukai proses kegiatan makan. Ajak aja dia ke dapur untuk melihat proses masak. Biarkan dia menghirup aroma makanan. Jadi dia tahu kalau makan itu enak. Buat variasi baru dalam menu makanan. Jangan bosan gonta-ganti menu ya, Mom. Bikin makanan dengan bentuk yang lucu-lucu agar anak tertarik dan nggak ngerasa bosan. Nah, segitu ya, Mom, pengalaman yang bisa aku share. Intinya kita harus bisa mengendalikan emosi kita dulu. Saat emosi kita sudah stabil, maka kita bisa berpikir dengan logika, nggak melulu dibawa perasaan alias baper, capek tahu. Dan ingat,
Tujuan kita adalah mendampingi anak dalam proses belajar makan, bukan supaya anak makan banyak. Jika kita sudah usaha dengan baik, semoga atas izin Allah hasilnya pun baik. Tetap semangat sahabat mama dimanapun berada. Semoga apa yang aku share ini dapat memberikan manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.